Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai terapi kelompok. Terapi kelompok adalah metode pekerja sosial yang memakai kelompok sebagai metode pertolongan. Berbeda dari terapi individu, metode ini menekankan interaksi dan berbagai pengalaman antara anggota untuk mengatasi masalah. Dalam dunia industri, terapi kelompok efektif menangani masalah seperti kecanduan, kemalasan, konflik kerja, dan persoalan sosial psikologis lainnya. Selain itu, metode ini lebih efisien dan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Beberapa definisi menekankan bahwa terapi kelompok berguna untuk menggunakan pengalaman kelompok sebagai media utama, meningkatkan keberfungsian sosial, membantu anggota memperbaiki fungsi sosialnya, serta mencapai tujuan sosial, memberikan kesempatan tumbuh dan setting sosial, rekreasi, dan pendidikan. Dan ini ada tujuan terapi kelompok menurut. Oke, baiklah, di poin selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis kelompok ya. Kelompok dalam pelayanan sosial terapi dibagi dalam beberapa jenis, yaitu ada namanya kelompok percakapan sosial, kemudian kelompok rekreasi ya, kelompok keterampilan, kemudian kelompok pendidikan, kelompok pencari masalah ya, kemudian kelompok mandiri sosial, sosialisasi ya, terapi dan sensitivitas masing-masing. Yang memiliki tugas berbeda ya, mulai dari sekadar sarana pertemanan, rekreasi, peningkatan keterampilan ya, dukungan sesama, sampai kepada pemecahan masalah emosional, baik secara emosional maupun psikologis ya. Model pembentukan kelompok menurut Gerland, Jones, dan Courtney terdiri dari 5 tahap. Pertama, pra-afiliasi, anggota masih ragu dan menjaga jarak. Kedua, power dan control, muncul perebutan peran dan aturan. Ketiga, intimasi, hubungan makin akrab seperti keluarga. Keempat, differentiation, kelompok solid, saling menghargai dan keputusan objektif. Kelima itu separation, kelompok berakhir, anggota belajar mandiri meski kadang sulit berpisah. Proses terapi kelompok. Yang pertama itu ada intake, menyadari masalah dan buat kontrak. Kedua itu ada asesmen dan rencana, tentukan masalah, tujuan dan rencana. Ketiga itu ada seleksi anggota, pilih anggota sesuai kebutuhan dan minat. Yang keempat itu ada pengembangan bentuk norma, nilai, tujuan pekerja sosial sebagai fasilitator. Yang kelima itu ada evaluasi dan terminasi, menilai hasil dan akhir kelompok bila tujuan tercapai atau masalah selesai. Yang ke prinsip terapi kelompok. 1. Sesuaikan karakteristik, usia, jumlah, durasi. Yang kedua itu ada anggota saling kenal atau SPG. Yang ketiga, samakan tujuan pribadi dan kelompok. Keempat itu ada kepemimpinan partisipatif. Kelima, ada keputusan sesuai kondisi. 6. Utamakan kerjasama. 7. Konflik itu wajar. 8. Kendalikan anggota destruktif. 9. Dorong komunikasi terbuka. Dan 10. Akhiri kelompok dengan bijak.